non bedana urang teh aya dulur ngaliwat sesama embe be cek dulu teh me oge gitunya aya manusia mere dahareun ka manehna me lain abdi mah manusia cek teh ela disebut me deui wae nya terus nah jadi manusia mah punya kemampuan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bisa bedakeun mana embe mana indung embe. Mana domba jalur mana domba ikan. Ya Bu ya. Eta manusia Bu. Nah, untuk mampu membedakan itu Allah memberikan petunjuk. Petunjuk ya. Jadi petunjuk Allah di surat An-Nisa tertib dari mulai ayat pertama itu Bu. Hei kalian tuh manusia asalnya satu diciptakan kabogohna pemajikanana kemudian anakan terus baranahan loba supaya naon supaya saling berbagi dengan menyebut nama Allah saling bercinta cek bahasa urang bercinta dengan menyebut nama Allah artinya nikah ya, dan hindari zina. Kemudian harus bersilaturahim, hindari memutus silaturahim, kan gitu ya. Kemudian apalagi kalau seandainya ada saling satu dengan yang lain paseah, ya, maka damaikanlah. Dan seandainya kamu ingin mendapat keturunan yang baik, maka nikahlah. Kemudian nanti setelahnya nikah, pasti kamu akan punya anak. Dan ketika kamu mati, pastikan anak-anakmu punya ilmu dan mereka membagi warisnya dengan menggunakan hukum Allah. Ya, sekarang lagi banyak Bu muslim, keluarga muslim membagi waris tidak dengan hukum Allah. Bahkan membiarkan waris terlantar begitu saja tidak diurus. Itu dosa babarengan Bu. Jadi sekarang ada juga yang orang yang berbuat dosa berjamaah. Kahaji unggal waktu, umroh sering tapi lupa bagi waris. Nah, itu dosa Bu. Kenapa? Suatu saat bakal aya sesuatu yang terjadi di antara keluarga. Ya, begitu Bu. Minimal dia tidak adil membaginya ataupun ketika dia memang ada yang salah seorang di antara mereka menguasai salah dari beberapa aset yang dimiliki. Nah, termasuk di dalamnya kalau seandainya kalian pada saatnya nanti berbuat dosa, apa yang harus dilakukan? Dosanya akibat perzinahan, dosa akibat nyerobot hak orang, dosa akibat dolim kepada saudara, dosa akibat memutus silaturahim, dosa akibat dari semua itu sehingga melupakan aturan Allah, apa yang harus dilakukan? Maka di ayat 17 dan 18 terang benderang Allah mengatakan dosa-dosa itu akan diampuni semuanya tanpa kecuali asal bertobatnya kepada Allah dengan taubatan nasuha dan dilakukan sebelum ajal menjemput. Artinya apa? Dengan penuh harapan kita meskipun banyak dosa, Allah sediakan fasilitas khusus untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosamu, maka Allah akan mengampuni. Ya, alhamdulillah. Bager Bu Allah teh Bu. Bager ulang nu gaong ibunya Allah sakitu bagerna dicuekin pasok ibu nyuekin Allah pasok mengeluh tara pasok curhat tara ini ada pedoman Bu tadi bagus dari teman di statusnya kalau ibu-ibu mau curhat atau bapak-bapak mau curhat maka curhatlah kepada pasangan jadi ibu-ibu kalau mau curhat curhatlah kepada suamimu. Bapak-bapak kalau mau curhat, curhatlah kepada istrimu. Umpamanya ibu-ibu punya salaki yang kurang asem. Ya. Ngomong, duh abdi mah papa, teka beneran buka salaki kita kurang asem. Ya. Cek bapak nanti cing atau meli. Asem. Kenapa Bu? Dijamin kalau curhat kepada suami, kemudian tidak akan terbuka aib keluar. Nggak bakal orang lain tahu curhatnya kepada suami. Kenapa? Tidak didengar. Jangankan disampaikan kepada orang lain, didengar pun enggak. Nah, pasal itu curhat kepada suami, aku sudah rotok terus kayak itunya.
Hah? Kalau diem itu mendengarkan Bu, jangan jelek sangka. Ah, iya. Untung kalau diem Bu, kalau ditinggal tibra. Nah, untung kalau diem berarti masih ibu masih senangnya. Oh, suamiku mendengarkan gitu ya, baik sangat. Tapi kalau ibu lagi cerocos, suaminya ikut goyang. Enggak, tidur. Ya, itulah Bu ya. Ini pedoman yang bagus Bu ya. Jadi kepada para istri, kepada para suami, kalau mau curhat jangan ke orang lain, ya. Jangan juga ke anak, jangan juga ke mertua, ya, jangan juga ke orang tua. Curhatlah kepada suaminya. Karena apa? Insya Allah tidak akan tersebar kemana-mana. Karena apa? Didengar pun tidak gimana mau disebarkan, Bu ya. Nah, terus Bu. Nah, baik. Coba Bu dipraktekkan kalau percaya, ya. Nah, berikutnya adalah dari ayat ke 17 dan 18 kemarin diberikan pedoman untuk bagaimana kita bertobat. Bertobat itu silakan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun boleh. Ya. Kemudian bagaimana hindari bertobat sebelum nyawa di kerongkongan. Kapan itu? Ya kan kita tidak tahu. Makanya bertobatlah setiap saat bertobat. Kemarin ada contoh pertanyaan yang bagus. Apakah sholat tobat itu, nah, kan gitu ya, dilakukan sebelum sholat fardu? Nah, fardu jangan sampai diabaikan. Kalau yang ada adalah sholat tobat itu, yang biasa dikenal sholat tobat adalah orang selesai berwudu, wudunya, nah, wudu, begitu masuk ke tempat sholat, ya baik di masjid ataupun di rumah, selesai wudhu nih, langsung sholat syukrul wudhu. Nah itu teh ada yang menyebut sholat syukrul wudhu itu adalah sholat taubat. Karena apa? Karena selesai wudhu bacaannya apa Bapak Ibu coba? Oh, mulai dari akhir nama itu mah udang sare Bu. Oh, Allahumma janibna syaiton itu mah lain Bu. Hah? Terus Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah abdi teh biwil tas bersih di neraka nyucikeun diri di neraka tobat jeung abdi geus nyucikeun anak jalan membersihkan dengan supaya menjadi mutatahhir, menjadi bersih. Nah, setelahnya itu kemudian sholat 2 rakaat, sholat syukrul wudhu. Bapak Ibu, kalau orang yang membiasakan sholat syukur wudhu, setiap habis wudhu, ya itu amalannya adalah seperti Bilal bin Rabah. Selagi masih di dunia, ingat Bapak Ibu, Bilal bin Rabah itu meninggalnya setelah Rasulullah meninggal. Bilal bin Rabah itu siapa Bu? Tukang adzan, ya, tukang adzan, muadzin. Makanya diulang sok disebut kalau tukang adzan itu disebutnya Bilal. Ya. Adzan yang mana Bu? Biasanya Bilal, Bilal yang biasanya adanya itu adzan awal. Jadi lamun subuh itu adzan awal Bilal. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia membiasakan setelahnya wudhu itu dia sholat syukur wudhu. Dan ternyata kata Rasulullah, Bilal waktu aku mi'raj, aku dengar terompahmu di surga. Loh, kok di surga ya Rasulullah? Iya, bangga nggak aku disebutin gitu? Oh bangga. Terus yang lain kan iri. Wajib bilang bisa terompahnya di surga, padahal dia masih di sini. Nah, kan gitu Bu ya. Nah, coba dibandingkan kalau Ibu Badang, saya kemarin waktu ke neraka melihat ada kerudung Ibu di neraka. Kira-kira gue Bu? Pasti dengan alasan Badang, oh kerudung eta mah terus dipasihkeun begitunya. Ya Bu, kalau kerudung Bu Tati, bukan kerudung lah gitu. Bu Tati teh mungkin umpamanya punya apa namanya? Pakiak, ya selop atau punya kalau gelis
Tiba-tiba pas Bu Edi ngeliwat kan neraka. Berarti pas ngelihat ke neraka, melihat ada bakia atau kelom gelis Bu Tati di neraka. Berarti Bu Edi ngelihatnya di mana? Ini bukan aku contoh, Bu. Ulah tersinggung Ibu, kemarin tersinggung mawat Bu. Ya, pasti mau di aku, Bu. Itu mau udah dijual kok 2 tahun yang lalu, kan gitu ya. Tapi kalau dibilangin gini, bagus bagus. Ya, ini si jahit Ibu ayat juga. Ayat cek Ibu. Alhamdulillah, mohon dah. Habis sok nganggo atau mesin jahit, harus dijual digadekeun. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ketika kita bertobat, maka lakukanlah tobat dengan sebenar-benarnya. Dan kalau ada yang berkeinginan melaksanakan sholat tobat, ya dengan keyakinan yang mungkin mendapatkan dari toriko atau mendapatkan dari penjelasan, nah anggap bahwa setelahnya kita berwudu, kemudian sholat syukur wudu 2 rakaat, bacanya biasa, ya sama dengan biasa. Kemudian di rakaat pertama membaca surat ya, surat Al-Kafirun. Di rakaat kedua, Bu, pastilah bisa, nggak mungkin tidak bisa. Tapi kan orang geus nyaho Bu ilmuna, tapi tara ngamalkeun, berarti sarua dia ibu teh jeung si Magdu. Jadi nu ayeuna nyaho yen kalau salat syukrul wudu enteng, cuman 2 rakaat, kuliah jeung kulhu, terus teu ngalaksanakeun, naon bedana jeung si Magdu. Ngomong doang, bisa unggul tapi teu dipraktekkeun. Ya, ya. Baik, Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang istilahnya mandi tobat. Ini dipopulerkan di kalangan orang-orang yang mengikuti torikoh atau pengajian torekat. Ya, ada istilah mandi tobat. Minimal sekali seumur hidup mandi tobat. Ya, itu maksudnya seolah-olah ada mandinya yang khusus kayak mandi junub gitu Bu ya, tapi diniatkan mandi tobat. Nah, silahkan. Yang punya keyakinan yang sudah belajar silahkan. Tapi jangan dianggap itu sebagai kewajiban. Nah, itu sunnah. Ya, jadi ketika buru-buru Bu ya, mobil udah mau berangkat, kita belum sholat subuh. Ibu teh tenang gitu ya. Bu atuh engal keula sholat heula 2 rakaat subuh. Nah, assalamualaikum salam. Ibu engal tuh mobilnya terus bade angkat dikira nanti ke sholat subuh. Keula sekedap bade tahiyatul masjid. 2 rakaat nya. Ibu atau sekedap keula sekedap teu acan sholat subuh. Nah, Nufika menimbulkan fitnah. Fitnah itu mempengaruhi orang lain. Kalau bisa percepat sholat ketika dalam keadaan yang darurat. Ya. Disebut mempercepat teh, itu maca surat, oke, itu naon gitu ya. Nufika ibu teh gara-gara dipercepat, kemudian cenah abdi madu ka teu kabulu sholat subuh, eta mah nu setuju ya. Kan sekalian gitu. Begitu rekreasi ka Jati Gede, wah, mereka itunya begitu turun di rest area tadi mah geus ngomong tahu keula cenah ieu teh da abdi mah teu acan salat lohor cenah kan ya. Kapan tadi geus budi mohon atas lohor mah paksa teh asal teu acan. Kapan tadi geus dititah istilah jama jeung kosornya dua-dua nya kumawi abdi mah hilap untuk geus naik itu geus di perjalanan. Nah, ka supir teh kuring tadi Pak tolong nanti kalau ada rest area atau tempat penelitian mun Pak ada mobil ieu pasti eureun dirinya. Bener Bu, tapi geus jam sabaraha Bu? Pikadinya. Geus hampir setengah 5. Setengah 5, berarti masih aya sholat asar. Barang turun kan nya turun. Eta si ibu teh lain karena sholat asar, malah nempuan oleh-oleh. Ayo barang ditita geus hampir setengah genep, Bapak Ibu sok urang naik. Paun ke ulah abdi mah teh acan sholat asar. Doh pun dari tadi teh izinna sholat asar minta dipangizinkeun ka supir teh supaya turun aya nu can sholat asar. Kan sabab setali 3 uang nya. Cik di mah aya rek aya nu can sholat asar, rek geus sholat asar kabeh, supir mah pasti dari dirinya.
Sabab naon Bu? Sok. Hah? Sabab supir mengenang fulus. Di mana? Di rumah makan eta, unggal mobil na parkir kadinya, penumpang na turun, supir api-api ke mana, mana teh menang duit, sabab dianggap jarajan. Memberi keuntungan, gitu kayak lah, pengalaman jadi supir. Ya, kata waktu nanti disalsekeun, bios ibu terkena engal-engal sok lah sing salse, nyanyi sing salse da begini lah dirinya banyak kana langkung giling wae, geus baso terus kana siomay geus siomay terus kana baso tahu aya kene kana sirup aya kene kana kacang be aku pokoknya nama diri yang punya hanya sajam ngalamun ya. Tahun bapak-bapak minimal beak 3 batang gitu nya. Terus Bu, nu teu boga duit ka ciri Bu lamun ka rest area atuh. Lamun ke rekreasi ka tingali jelema nu teu boga duit. Biasana mah api-api sare. Ya namanya mah ada pembimbing si itu api-api sare api dari jajan. Bu, pilih bade jajan. Langsung undang Bu. Kata nu minang sare eta biasana teu boga jajan punya Ramadona lain Ramadan tiba, Ramadan tibra, tegableg duit, gitunya. Terus, ya, baik Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah. Kita lanjutkan terjemah dan tafsir dari surat An-Nisa ayat 19 sampai 22 yang sudah kita baca bersama tadi. Yang bergabung Irin Cirebon, Chris Bandung, Ahmad Bandung, Purwokerto, Ibu Hilda Cirebon bersama keluarga. Ya, baik. Kita baca terjemah dan tafsir Ibnu Katsir An-Nisa ayat 19 sampai 20. Hei orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman itu lah. Hei orang-orang. Sing tarik. Hei orang-orang yang beriman. Lamun ngaraku beriman, pasti manehna bakal curing hak. Sebab ketika dikatakan di dalam Al-Quran, hei orang-orang yang beriman, pasti ada sesuatu yang indah dari Allah. Nah itu Bu. Jadi kalau ada bilang, hei orang-orang yang beriman, kita itu harus menyiapkan dada yang lapang, hati yang gurigah, bahwa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak halal bagimu mempusakai atau mewarisi wanita dengan jalan paksa. Jadi temenan perkosa, cek bahasa orang punya. Meskipun sok dikawin. Ayah nu dikawin ngerasa terpaksa Bu. Ayah. Tapi aneh kuring mah dikawin cenah mung coba boga kabogoh gede itu ya. Tapi anaknya we malah sok loba anak nanti Bu. Nah, terus Bu. Ayah ibu kasih benar terpaksa dulu kan. Ya, tong aku curhatlah kepada suami, Mas, aku tuh sebenarnya terpaksa dapat kamu tuh. Kenapa? Karena kamu tajir, kan gitu ya. Ya, goreng tapi tajir. Ayah gitu Bu. Petak pede lah mau dibawa ke onangan Bu. Ya. Mana suamimu? Nggak tahu, suami tadi kemana? Padahal gigireun anak ayahmunya. Suami kata orang, ih, suami Bu Lilis meni goreng pisannya, karunya Bu Lilis nama Bu Lilis kan gitu ya. Mun aya gitu kumaha Bu? Oh, ibu langsung Pak cek babaturan karunya Bu Lilis nama gelis salah nama kasep karunya ya kan Bu karunya ya. Nah, ya jadi jangan mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang sudah kamu berikan kepadanya terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Ini Bu terkait dengan apa? Terkait dengan mas kawin. Jadi yang namanya mas kawin teh ibu harus sepakat. Ya, harus sepakat. Neng, arek nikah teh hayang naon mas kawin. Ai sur neng Lilis teh abdi mah teh sabios. Gunung galunggung we sabelah. Oh, mana gitu nya. Kucing kuring mah disanggup ibu teu naon yuk. Tong gunung galunggung sabelah, urang ulin we ka jalan gunung sabelah. Beres punya. Nah, jadi harus sepakat yang namanya mas kawin. Jangan membuat kecewa dan juga jangan membuat menjadi pingsan. Kecewa karena apa Bu?
Cuma segitu kan itunya, atau pingsan tiba-tiba saya terima nikahnya Neng Lilis dengan mas kawin 70 kilogram emas murni kontan, langsung pingsan Bu. Pokoknya karena apa? Oh banyak kan gitu ya. Jadi jangan, harus sepakat sehingga pada saatnya akan nikah itu terjadi tentram keduanya, sakinah ya, dalam keadaan yang tentram. Jangan juga merasa dipaksa. Ya. Nah. Kemudian dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Pertanyaan saya, Ibu, mungkin nggak suami Ibu itu menyukai Ibu segala hal? Tidak, mengaku tidak. Tapi namun mengakui bohong pasti. Al-Quran yang menyebut begitu. Jadi yang namanya suami istri itu, yang penting jangan sampai dipaksa. Perkara suka tidak suka itu relatif, pasti ada. Pernahkah hanya akal, ayah Bu? Lima pernah hanya akal, nikahin yang listrik. Hanya akal. Hanya akal itu di bahula, Bu. Ya, terus. Nah, berikutnya adalah jangan lupa, jangan kamu juga mengambil lagi mas kawin. Ayah mengambil mas kawin, Bu. Artis sahabu. Begitu sudah dinikahi, ternyata tidak sesuai keinginan, akhirnya minta dibalikin deh ibu. Terus payah hari nanti Bu. Ya. Ya, itu. Carmila karena ibunya. Ku kenal di kau lalu jatuh cinta, kan gitu punya. Itu diminta lagi mas kawinnya. Lain jajamin aja paling harga di rumah kudu jelas oh harga lain Dewi Sandra Dewi itu gitu punya ya. Dan bergaulah dengan mereka dengan secara patuh. Jadi artinya pergaulan suami istri itu kalau Bapak Ibu mungkin tidak mengalaminya. Artinya apa? Sekufu, artinya keluarga pihak suami, istri sama-sama sepakat. Biasa-biasa, keluarga biasa dengan keluarga biasa, keluarga ningrat dengan ningrat, tajir dengan tajir, sangsara jeung sangsara kan itu nikah kan punya. Orang tajir jeung sangsara kan terjadi penjajahan. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan kemudian jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah. Jadi dalam rumah tangga itu di awal-awal disuruh bersabar. Ya, alhamdulillah ibu masih anak tinggalin bersabar kabeh. Dan aki-aki ini anger we eta salakina teh. Ya. Geus aki-aki anger we eta pemajikanana teh. Berarti sabar. Ya, sabar. Jadi sabar naon teh ada warna nah beredenya kata Inggris teh. Sabar. Kayak kakak bugona teh manggil WA. Sabar. Gitunya. Kapan we ku kuring? Oh, alhamdulillah berarti kuring teh didaguan paeh. Nah, gitunya. Alhamdulillah. Aya gitu, Bu. Oh, loba, Bu, loba pisan. Mana buktinya, Bu? Mana buktinya bahwa suami-suami itu ditunggu kematiannya atau istri-istri ditunggu kematiannya? Sok diomongkeun ka batur. Kata Bu Adam, suamiku itu kebenaran pisan. Nah, itu teh langsung, Bu. Sudah didoakan mati karena disebut nanti beneran dalam kebenaran mahir ya. Apalagi yang ngomongnya pacarnya mah iya neng rumah tangga si anak mah coba mau kami tunjuk akang bela berenang itu bisa naik kereta bus kan gitunya sing horeng salah kita teh pilot dina kereta cepat punya ya kan ayah begitu Bu ayah teh ayah ya. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu, dengerin boy, ibu ya, dengerin. Ya. Dengar nggak? Ayat 20 tanah Anda. Ya, surat An-Nisa. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, berarti menang itu nggak ganti istri. Menang. Kata ayeuna loba nggak ganti istri. Persib oke penggantian pemain kan gitu ya. Ya.
Jadi perhatikan Bu, kalau baca Qur'annya itu sempurna, enak kita itu Bu. Gitu, gening menang pergantian istri teh kan gitu punya. Nah, jadi kalau tebari amek-amekan ibu teh. Ya, pas dibacana ku suami teh dipayuneun istri pisan. Ya, kalau udah tarik bacana teh Bu. Dengerin Bu nih. Ayat Al-Qur'an Bu, kan gitunya. Cek si suami teh. Apa Bapak? Buka Anisa ayat 20. Tengok cuci masih istri nanti Bu teraniaya kan gitunya. Nah, dibaca nanti harus pernah padahal katukang nauge bakal ayah ke salaki na gitu. Nah, si salaki pamajikan tadi sekian kan. Terus kudu kumaha? Kan gitunya. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu tidak memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Nah, ayeuna mah salaki nu menceraikan istri tapi segala digubung. Ya. Dicokot deui Bu. Beri anak deui padahal geus boga anak, geus boga naon, istina teh diantepkeun ya barongkeakan Bu. Nyusuan anak di parapatan. Aya Bu. Ya, Masya Allah. Sedang beri masak sedih gitu Bu. Mengaliwat ka dieu di Cicaheum saya di Cicaheum teh membawa moceng paling kagendong anak. Ai dibere. Nah kapan eta teh teu ngadidik. Ari teu dibere udah karunya. Terus kumaha Bu? Sok ngadoa we sing kuring mah mudah-mudahan lain lampu merah. Gitu. Mulai lampu merah pun langsung berarti boga alasan. Tapi lamun pas ke lampu merah geus rada kolot Bu. Mereka kene mah kita diiman ya. Maya bantuan pemojo artinya. Nah, oh, mantuan Bu, maksudnya mantuan ngaulaan saya, tapi udah geus kolot jeung goreng deh Bu. Ya, terus Bu. Gonyanya tuh jutaan berarti kayak gini Neng. Lo kan gitunya. Kan beliau yang suka ngomong mau nyoba mau kan psikolog goreng deh. Oh iya benernya. Kan gitunya. Tapi mulai nugeris. Oh, kan gitu beda deh Ibu. Intinya menawan Bu. Tuh benang gitu lah Bu. Ya. Maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Jadi kalau sudah diberikan kepada istri, berikan. Ya, ulah dipenta deui. Ulah neng cing lah manawi aya deui. Kenaon? Ya haseum ya. Kan gitunya. Cek susi mah kan haseum Bu. Untuk udut teh ya. Ya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Jadi Bapak Ibu, kasus ini terkait dengan seorang suami yang hayang kawin deui, tapi manehna neangan cara supaya manehna teh ngarasa mengenal. Dengan cara apa? Menuduh suamina selingkuh. Kan gitu ya. Selain gitu Bu. Oh, so. Kaum tahu nggak? Iya. Dari mana? Ada di KUA teh Bu, KUA di kantor pengadilan agama Bu. Kan so ayah dihadirkan anu rek cerai itu Bu. Tapi jarang hadir suami istri Bu. Paling datangnya hiji. Apakah saudara merasa dianiaya oleh suami saudara? Iya. Mana suami saudaranya? Nggak tahu. Saksi gimana? Udah dihadirkan? Tidak Pak, tidak mau datang dia. Kan gitunya. Udah bukan dosa apa datang di mana-mana lagi Bu. Ya, untungnya diketok palu sidang ditunda, menunggu kehadiran suaminya. Tok, tok, tok. Namun Gusti kali itu datang baik, Umar gitu datang, maka silahkan saksi bersaksi untuk diputuskan. Karena tidak datang, maka berarti salah. Tok, 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 talak tilu sakarian. Kan gitu ya. Nah, masa kali itu Bu, jika tuh ibu teh lanjut ulah kamu wae sekali-sekali ke pengadilan. Tapi hati-hati teh lah nonton kali itu. Ya. Sebab apa coba? Begitu kalinya pasti lebat naksir. Itu orang keneh kan gitunya Bu. Padahal orang mereka nganter dari itu teh. Beres Bu. Badang nganter dari itu Bu. Sekali-sekali atuh ajak Pak Adang kali itu. Ya bakalan nanya, Ibu pada perkara naon? Sanes pada perkara abdi mah yang lalajo gitu punya. Menang ke lalajo, menang Bu. Coba lamun artis nu datang atau kemari waktu zaman si eta ya. Wah, pinuh Bu. Wartawan datangnya.
pengadilan agama akan memutuskan si aku yang ini urusan ini kan gitunya. Wah, harus dipagar tuh. Rono ngaranya akun kan. Ya, tapi lamun orang mah model orang-orang itu malah ini nanya-nanya acan tuh. Jung teh teh gerak jahakan kerung. Dengan begini terus Bu. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Jadi artinya sebagaimana tadi dijelaskan di surat An-Nisa ini manusia disebutkan bahwa dia itu diciptakan Allah, dijadikan Allah, kemudian beranak pinak dan pasti akan ada perselisihan. Ini kaitan perselisihan cerainya suami istri, tetapi si suaminya ngejago seolah-olah menyalahkan istrinya karena berbuat tidak baik sehingga dia ingin merampas kembali. Karena kalau istri yang jinah, Bu, tidak boleh mendapat harta dari suaminya. Enggak, sekarang lagi jinah, jungkai itu harta untuk suaminya semua kan gitu ya. Paham gitu Bu? Ya. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul dengannya. Padahal mana itu pembukaan, gabung, malah buka anak. Hayang nyokot kan gitu ya. Artinya ini teguran dan teguran ini sangat terasa pada diri kita. Betapa Allah itu tahu kelakuan manusia. Gitu Bu ya. Jadi kelakuan orang ya Allah itu tahu Bu. Ayeuna keur ngaji, ngaji nanti serius sebab persempuhan jamu sakadung deui kan gitunya. Kan ada perlu diomongkeun Bu ngarah karasa. Mun ngaji jeung kuring mah mun teu karasa tong ngaji, keur naon wae. Mending ngalingikeun dongeng make poh punya. Ya. Terus Bu, sok aya baheula mah bau ngalami. Berarti ibu teh ngadoan urang eureun. Ya juga balik Bu gitu kan. Terus berarti kapaksa, tapi kan Pak Om pembagian sembako panderi har ikutan kan gitunya. Setuju. Ya. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sesuai sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil darimu perjanjian yang tepat. Ya. Istri-istrimu. Berarti istri ada berapa? Leuwih di hiji gitu punya. Ari paum can payu. Susah-susah teh. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Berarti siapa Bu? Dengerin. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Berarti siapa? Hidung tere. Saya atuh Bu memikir kemana Bu? Dikawini oleh ayahmu berarti hidung tere. Ayah sok nyebut urut hidung tere, osok. Ya. Urut inung tere abdi lain urut inung tere mah angin inung tere sabab geus di bobogohan ku bapana meskipun sudah janda tetap aja inung tere gitu punya artinya tidak boleh dinikahi tidak boleh dinikahi ayeuna kan sok aya mulungan da bapak teh umur 60 tahun siga kieu kawin ke umur 15 tahun ya kan ini terus subuh kalau viralnya kawin ke 15 tahun hari anakna geus 30 tahun ya 20 tahun geus boga pamajikan cerai anakna teh si indung tere teh sok curhat ka anakna anak teretna terus kapanggih ku bapakna ieu mah lain dongeng Bu aya pajabat malah kapanggih ku bapakna yen si eta teh bukan jeung anak manehna dicerai ku bapakna teh dicerai di pulungan ku anak di mana teh Bu di negeri sinetron ya terkecuali pada masa yang telah lampau jadi baheula mah aya Bu. Jadi lama ya begitu suaminya yang lama, akhirnya suaminya itu punya anak laki-laki, suaminya itu meninggal. Nah, si indung tere ini diwariskan ke anak laki-laki. Ya, dikawini dulu. Tapi Al-Quran ini melarang. Ya. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Artinya apa? Akan ada yang seperti itu? Akan. Akan. Karena apa? Namanya manusia kan setiap ada perintah pasti akan ada keinginan untuk melanggar. Ibu suka ada keinginan untuk melanggar? Bulan puasa. Tiba-tiba ningali siro. Ayah-ayah tengah hari.
ningali budak es krim na lebar saeutik deui nya. Teh ela jajan anak harapan yang sama. Es krim teh mungkin seperti lu deui jam 11 panas ereng-erengan budak lompat kan iya es krim enggak udah kenyang teh ela jadi cekelan dina hati teh ela coba mulai bulan puasa itu teh keinginan ya. Keinginan. Kalau ada keinginan, terus kita itu, ya Allah, ini puasa. Nah itu ibadah. Tapi kalau tidak ada keinginan, bukan ibadah. Ya, kenapa berzina itu menjadi dosa, Bu? Karena keinginan. Ya, Pak Umun penuh gelis, hayang untuk hayang. Nah, keinginan, terus astagfirullahaladzim, ibadah. Ibu Edi, lamun ayam gua gantung jangkung gede, ayah keinginan tuh. Astagfirullahaladzim, pan orang bukan salaki, ibadah. Jadi orang yang ibadah itu, jangan lupa, bukan hanya di masjid. Ketika kita ke mall, melihat baju ngabarantu, halus, ya, elah tadi ngalian jeung Bu Siti tadi, ngalian tungtung baju. Ada keinginan, tulisnya warnanya halus, pink, dan sebagainya. Begitu ada keinginan, tapi begitu lihat gantungan, astagfirullahaladzim, ternyata dompet di BAP, tapi kan dijual jeung dompetnya mah cukup bereta, istighfar. Nah itu keinginan. Tapi siapa tahu, tidak boleh kita juga menafikan, boleh megang-megang baju itu. Padang, contoh itu padang. Ya. Lagi begitu, Bu Adang pas astagfirullahaladzim, tiba-tiba di belakang ada Bu Edi. Ada Bu Edi. Ada apa Bu Adang? Bu Adang, mau nggak ini? Ambil, saya yang bayar. Ambil nggak? Itu jadi masalah. Jarang papangihin aja Bu Edi, Bu Adang. Sekali papangnya di masjid, mau jajanan ibunya. Makanya sekali-sekali Bu pengajian ajarnya ke mall. Ustadznya kudu benghar. Jadi ibu-ibu silakan ke mall. Silakan kemana-mana. Nanti kalau kira-kira udah 1 jam, ibu-ibu silakan bawa barang yang ada di sini, bawa ke kasir. Saya tunggu di kasir. Kira-kira ibu mau barang mau? Mau? Terus saya tuh nunggu api-api, saya nunggu harta. Saya langsung nah eta kumpul teh lah mudah abdi mah ieu we utang hiji wah kan enteng naik mayar kan gitunya ari pas bumi geus mawa itu dorongan Bu wah bingung Bu kono Bu kan tadi ge disuruhna silakan didorong terus didorong gitu tiba-tiba ada pelayan tiluan marah baju masih kena aya gantungan kan dikitu aya baju gantungan punya kuning tuh bukan kita tulis kenapa abdi mah iya pas ditinggali teh aduh ibu mah barang bis itu teh angkanya Pak 6.550.000 nah kan mau cek abdi teh Bu teu naon demi neng lilis naon susah kan gitu Bu terus Bu di penggeran teh Bu ada ya Bu ada nganyarang teh biskuit hiji itu Bu ada teh hanya kalatunya teh mun yang ditakdir gitu mah masa gitu Bu. Jadi kisah-kisah di dunia itu lucu. Apakah pernah menemukan ustadz yang model begitu? Nah enggak. Makanya ngaji itu kan benar atau Bu. Gitu. Karena diajak jajan gitu yang bagusnya. Amin gitu Bu. Saya pernah menyaksikan. Ya, saya bawa jamaah. Bawa jamaah. Ya. Jamaah itu punya yang biasa diajak calling-callingan di Mekah. Ya. Suatu saat, Pak Om lagi di mana? Saya bilang saya sedang di Hilton. Ya apa? Ini saya nggak sama ibu-ibu. Oh iya saya ke sana. Tadinya menit. Begitu ibu-ibu belanjanya, kan biasa belanja. Dia tuh ngomong sama kasirnya. Nanti mana Pak Om jemaahnya? Ini sampai mana sampai situ? Oh ya. Nanti semua jumlahkan aja. Biarkan mereka pulang. Saya yang bayar. Ibu yang tidak ikut nyarekan. Semua kan dikasih gratis. Alhamdulillah udah meninggal orangnya sekarang.
Semua barang yang dia bawa, yang ibu-ibu bawa itu, yang semua jamaah saya bawa, dibayar. Coba pertanyaan saya kenapa? Kamu kok berani bayar? Udah pasti balanya dengan saya itu di bejaan gratis mah. Bener bu, kan jadi bejaan gratis. Jadi mana-mana saya sesuai dengan lu kemampuan manehna gitu ya. Aya dengan bawa ciki hiji, aya nu sama era teuing beribu. Aya dengan beli sabu, gesper bahasa orang itu gesper. Perempuan kan suka ada aneh-aneh tuh kalau di sana gespernya yang dijepit kan gitu. Nah, pokoknya belanjanya itu nggak ada yang sampai nggak sampai 200.000 tiap satu orang tentunya. 200.000 kan 50 real, jarang lebih dari 50 real. Begitu dihitung 6 orang kali 50 real, namun paling mahal berarti cuma 300 real. Bagi dia 300 real itu nggak ada apa-apa. Apa yang terjadi Bu? Begitu udah selesai, Pak dia saya tuh udah jadiin 2.000 real, tak kok berpaun saya sana. Amin. Gitu. Hah? Beneran ini Bu, beneran. Dina impian. Beda nggak hayal dengan mimpi kan Bu? Ya, jadi Ibu kalau ada yang ngajak, ya, kalau ada yang ngajak kemanapun, di sini ditegaskan misalkan kali itu harus berbuat perjanjian dulu. Mau dia abdikan itu teh kudu mayar, menang naon wae. Nah, hanya saya suka terus terang kalau mau bilang, yuk ibu-ibu bawa bekal masing-masing, kan gitunya. Nah, yang gratis kan busna wungkul. Nah, eta ge busna bensinan teu. Berarti bensinan kudu mayar kan gitunya. Kudu jelas supirna can dibere. Lamun asup ka ditu ka gerbang-gerbangna kan kudu aya kanu mainan itu. Ieu kan kudu mayar. Jadi kudu jelas. So, apa banyak orang yang sekarang itu tertipu oleh penampilan para ya yang disebut ustaz kan. Ibu-ibu ayo kita ke Wali Songo. Oh, bis disediakan. Ke bis disediakan maksudnya mayar. Ya bisnis dia kan manehna anu telepon tukang bis datang ke dia aya tukang bis teh saberapa kan Pak? Aya 50. Itu 50. Ibu saurangna ieu teh 200.000. Ayo nu 200.000 kapan saur Bapak contos disadugikeun. Oh dia kan geus disayogikeun tapi lain berarti gratis. Maka kudu hati-hati punya banyak ibu-ibu yang sudah tertipu seperti itu sekarang. Karena apa? Jiwa kekayaan kan aya ingin kembali ingin begitu tidak jelas aturan main dan itulah yang terjadi ketika leasing dan kredit ya tahu nggak leasing dan kredit atau sekarang pinjol pinjol kan tiba-tiba ke HP ibu ada saldo anda 4.500.000 rupiah klik untuk memastikan bahwa anda setuju elah berbutuh acuh daripada nyium kamu macan buku ayah kan gitu langsung klik begitu klik setuju nomor ibu terus terusan ditagih cantumkan nomor rekening ditransfer ke nomor rekening nah mungkin tiba-tiba habis 2 bulan utang abdi dari 8 juta sampai jadi baca ketentuan dan syaratnya dan ada yang sampai kurang sore yang menaik kaluhur terus ngacelok di luhur. Sama solusi untuk melunasi utang pinjol adalah ngacelok menurut dia ya. Ya modar Bu. Terus kemarin ada lagi yang di mana tuh yang turun loncat dari jalan tol. Di jalan tol dia jalan layang. Nah, ngacelok oke kan supaya karunya Bu. Pas karena berarti karena selokan. Jus atau hirup cuman kuimut gitu Bu ya. Tadi nama berharap jatuh ketubruk mobil kan gitu. Cuman salah dia kan geus berhitung oh jatuh pas gigi jatuh kan aya solokan gede truk ke situ sampah semua ketinggali ke batur kunaon arek bunuh diri aya sugan lain cair dia nah caranya karunya tapi terkenal nah, silakan ibu kalau mau terkenal kira-kira lah gitu punya kalau di sini mau bunuh diri naik lah ke lantai 3 terus ngacelok kaluhureun saung insyaallah mampai tadi anak saya cai paling dihakan gurame punya oh seperti itu gurame ayah kan ibu ayah ayah di ngimpi ya
Baik Bapak Ibu, yang baik itu dari ajaran agama Allah, yang salah dari saya sendiri. Apa yang kita bahas hari ini mudah-mudahan menjadi bagian dari amal kebaikan. Intinya dari 1 sampai dengan ayat ke-22 surat An-Nisa, kisah tentang bagaimana manusia, bagaimana kelakuannya, dan bagaimana dia akan berinteraksi satu dengan yang lain. Semuanya kalau diniatkan untuk mengharap ridho Allah, maka jadi ibadah. Laki-laki yang punya istri lebih dari 1 pun kalau diniatkan karena Allah akan ibadah. Perempuan yang dimadu pun kalau niat karena Allah maka akan jadi ibadah. Cuman kalau telananya bagaimana cara ibadah dengan cara dimadu, jadi hati ulah gitu nya. Mending ibadah dulu jadi hati gitu punya. Ya tadi tersangka dimadu. Gimana nanya? Oh, nanya. Saya nggak nanya kepada istri saya, nggak nanya. Ya. Karena sebelum nikah juga udah rame dulu. Ya. Sebelum nikah, saya lagi jalan gitu sama dia, tiba-tiba ada teman saya, langsung datang ke calon mertua. Sana tadi, jadi menikah kerap pisan, berarti embungun si eta teh aya baturnya gitu.